Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah mengimbangi dakwah cocotnya ulama-ulama dunia yang gak jelas cerita agama. Kami senantiasa menerangkan metodologi, metafisika, tasawuf secara ilmiah eksakta. Bertempat di kampus Salim Ma'rifat Balikpapan, Manggar Baru. Judul yang kita angkat kali ini adalah wujud Allah yang di dunia ini adalah manusia. Wow, pasti akan rame ya judulnya ya. Akan ada banyak respon ya. Banyak orang pinter-pinter soalnya. Kalau kami bodoh-bodoh, gitu aja. Saya ulangi lagi. Wujud Allah yang di dunia ini adalah manusia. Tapi wujud itu bukan Allah ya. Wujudnya tok ya. Kalau wujud itu Allah, berarti banyak orang akan menyembah manusia ya. Itu keliru ya. Yang disembah adalah Allah ya. Tapi yang dibalik wujud itu. Maka alamat menyembahmu ada kiblatnya. Jadi menyembahmu bukan menyembah angan-angan ya. Yang kau sembah jelas, arahnya jelas. Lah kalau enggak ada kiblatnya, ada yang ngiblat ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya hampir semua orang yang sholat tidak tahu apa yang diingat di dalam sholatnya. Akhirnya yang teringat adalah angan-angannya sendiri. Mulai hutang, masalah, pekerjaan, jemuran, kompor, kunci, kemudian janjian dan sebagainya hadir di dalam sholatmu. Itu keliru ya. Karena apa? Mengingat Allah itu mesti ada yang diingat loh. Jadi bukan cuma ucapan itu. Mengingat Allah berarti ada yang diingat. Apa yang diingat? Harus jelas. Coba ya 10 kepala kalau ditanya mengingat Allah pasti jawabannya beda-beda, kan aneh. Itulah karena mereka terdogma bahwasanya tidak ada lagi Rasul di zaman ini. Padahal coba ya kita telah ayat-ayat ya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan dia yang memandang Muhammad, tapi akulah matanya. Yang memandang wujudnya siapa? Muhammad ya. Tapi kata Allah, itu akulah matanya loh. Allah memakai tajalli akan wujud seorang Nabi Muhammad. Bukan dia yang berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia yang melangkahkan kaki, tapi akulah kakinya. Demikian juga disampaikan oleh junjungan Rasulullah Muhammad ya. Besertalah dengan Allah. Jika kau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Ya kan? Orang ya. Nah, jadi kalau kau belum bisa beserta dengan Allah, pegang dulu orangnya itu yang telah beserta dengan Allah itu. Ada lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rupanya apa? Nas, manusia.
Nah, banyak lagi ya. Kenapa kok demikian? Nah, termasuk ada ayat lagi ya. Allah menciptakan Adam mirip-mirip atau serupa dengan dirinya. Ini kias ya. Kias ya. Tapi wujudnya adalah manusia ya di dunia ini ya. Kenapa? Kau di dunia dan sebagai wujud manusia. Nah, sebelum kita ngomong Allah, kita harus tahu tentang Tuhan. Jadi kita nggak eker-ekerannya nggak penting. Kalau bodoh eker-ekeran debat itu sangat nggak perlu ya. Tuhan itu apa sih? Nah, kalau saya tanya, Tuhan itu sesembahan kita, yaitu alamat kita akan berabdi, berbakti, mencintai, orientasi, tujuan, alasan, kemudian apa saja. Jadi alamat cinta, alamat alasan, alamat orientasi, alamat tujuan, itulah yang disebut dengan Tuhan. Lah masa orang cinta Tuhan nggak tahu alamatnya? Lah kalau kau berbakti, kepada siapa baktimu? Kan aneh. Aku berbakti kepada Allah. Terus yang mana Allahmu? Angan-anganku sendiri. Akal manusia relatif nggak? Relatif lah. Angan-angannya lebih relatif lagi. Masa Allah kayak gitu? Ya. Tapi wujud itu yang di dunia ya. Contohnya ya, roh ya, awalnya kan daim, kodim ya. Turun ke dunia menjadi badan jasmani, mewujud jadi ini ya, wujud manusia. Lah maha roh menjadi apa? Maha manusia atau rajanya manusia, kan gampang. Nah makanya, tapi saat ini kau kan di dunia, jadi sangat terbatas. Itu baru kau akan ngerti saat kau menguasai teknik menembus akhirat ya, masuk ke dimensi rohmu, baru tahu antara roh dengan maha roh itu ada guru roh, wujudnya manusia. Yang kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Allah yang aku tidak lihat. Nah, gampang. Ditanya oleh sahabat lainnya, aku kalau sholat kok nggak bisa mengingat Allah ya? Itulah yang kau Allah yang kau sembah itu ada di depan dengan imami itu loh, gampang. Gimana nasibnya orang nggak punya Rasul, nggak punya ini semua? Kalimat prakteknya nggak bisa ketemu. Bersaksi pun apa yang kau saksikan? Oh, kamu nggak tahu orangnya itu. Makanya definisi ulama menerangkan wujud dan kesaksian syahadat gelambiar semua, teori semua. Karena apa? Nggak tahu siapa orang itu, nggak tahu dia. Nah kalau tahu orang itu gampang. Apa yang kau saksikan? Beliau lah, loh. Gampang toh? Karena nggak tahu jawabannya gelambiar, wajar nggak tahu. Maka dengan itulah baktimu ke sana, cintamu ke sana, tujuanmu ke sana, orientasimu ke sana, ya, berkorbanmu ke sana, alasanmu ke sana, semua ke sana. Itu namanya Tuhan. Lah orang Tuhan aja belum punya, nggak ngerti kriterianya, nggak tahu yang yang dicintai. Masa wujudnya Tuhan berupa pacarmu, ya tak? Banyak sekarang ya. Tahu wujudnya Tuhan adalah pacarnya, anaknya, istrinya, pekerjaannya. Itu yang harus dihilangkan ya. La ilaha baru akan ada illallah. Makanya nggak ada yang kau sembah, kau cintai dan sebagainya itu habis dulu baru hadir Allah. Nah makanya jangan ikut-ikut taklim ma'rifat.
kami ini dianggap sesat ya. Tuhan kami di dunia ini wujudnya manusia ya. Tapi kami enggak menyembah wujud itu. Tapi kiblat kami menyembah adalah wujud itu. Ini wajah tuh wajhiyah. Ku hadapkan wajahku kepada wajah loh. Yang menciptakan langit dan bumi, wajah Allah loh. Kenapa kok diserupakan wajah sama wajah? Ya kan? Tapi saya tidak menyembah wajah itu ya. Menghadap. Berkiblat itu bukan menyembah. Menghadap itu bukan menyembah. Sama seperti saya bertelepon, saya tekan nomor sesuatu itu, saya kan nggak ngomong sama nomornya, ya kan? Nomor itulah yang menyambungkan gelombang akan orang itu melewati rukun syarat ya. Akhirnya apa? Tekan nomor itu, begitu nyambung, saya ngomong sama orang itu, halo, assalamualaikum, nah, gitu loh. Tapi kan lewat nomor itu. Nah, nggak boleh menuhankan manusia ya, nggak boleh ya. Yang kita tuhankan harus Allah, tapi lewat alamat kiblat yang dibalik manusia itu ya. Makanya saya sebut Allah di dunia. Nah, coba dibuka di Qur'annya. Ada nggak Allah yang menyebut Allah yang di langit dan Allah yang di bumi? Ada nggak? Ada. Loh, apakah Allah itu dua? Tidak ya. Allah di sana menghampirimu lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa, yaitu utusan. Itulah tajallinya Allah di dunia ini ya, utusan. Wujudnya Allah di dunia ini adalah manusia, wujudnya tok. Betul nggak sifat wujudnya itu? Sifat Allah itu adalah wujud. Harusnya kau saksikan wujud itu saat syahadat ya. Antara Allah, nurnya dan pembawanya itu satu rangkaian sistem wasilah. Oh, itu aja nggak tahu, masa bisa bersyahadat kamu ya? Itulah bedanya Islam keturunan sama enggak ya. Wajib kau saksikan sendiri. Walaupun kau dari kecil sudah Islam ya, karena nenek moyangmu ya. Tapi kalau kau belum bersaksi akan itu, ya kamu tuh belum Islam ya. Islammu masih Islam KTP ya. Itulah bedanya ya. Kenapa harus ada momentum kau dikenalkan atau ketemu dengan Allah yang wujud ya. Allah, nurnya dan sang pembawanya atau tajallinya Allah. Baca surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Nabi Muhammad ya. Ini Quran ya. Nah, ini Quran ya. Ini lewat siapa turunnya? Lewat Nabi Muhammad ya. Menjadi tulisan lafal huruf lewat siapa? Nabi Muhammad. Apakah ayat-ayat turun itu berupa tulisan dan huruf ayat seperti ini? Bukan. Wahyu turun, ayat turun, firman turun itu lewat nurnya. Masuk ke dalam diri Muhammad, akhirnya tertranslate bahasa manusia ya rupa ini. Mushaf. Saya ulangi lagi ya. Firman dari mana? Dari Allah. Tapi lewat mulut siapa? Nabi Muhammad. Loh, jelas toh. Maka wujudnya Allah zaman dahulu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun bukan Allah ya. Beliau sholat pun lewat frekuensi Rasulullah. Antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu juga berbeda. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad dan Allah itu berbeda-beda ya. Tapi wujudnya sama enggak? Sama. Allah dibalik Nabi Muhammad, Rasulullah dibalik Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad syahadatnya bukan wa ana Rasulullah ya. Nabi pun bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah ya. Bukan wa ana Rasulullah ya, tapi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Beliau juga sholat tahiyatnya nunjuk ke depan ya, bukan begini ya. Bukan wa ana Rasulullah ya, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi saja mengakui ya, ada Muhammad yang Nabi anak Abdullah, ada yang Muhammad Rasulullah dan ada Allahu Subhanahu wa taala. Makanya saat Nabi Muhammad wafat,
Sayyidina Umar kolaps. Kalau ada yang ngomong Nabi Muhammad mati, tak potong lehermu. Sakolo juga ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menerangkan ya, sabar, sabar. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan mati ya. Kalau yang Nabi Muhammad anak Abdullah itu ya manusia, ya ada batas umurnya, pasti akan mati. Lah yang Rasulullah Muhammad itu bukan manusia loh. Nah, karena dulunya kan menempati Nabi Muhammad wujudnya manusia. Tapi itu bukan manusia ya. Tidak bernyawa ya Rasulullah Muhammad ya. Maka itu nggak mungkin mati. Ya. Itu aja sudah berbeda ya antara Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad dan Allah Ta'ala berbeda-beda ya. Jadi jangan kaget ya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Ini wajah tuh, wajhiyah loh. Wajahmu kan wajah manusia. Wajhiyah, wajah penciptaan langit dan bumi. Kok sama-sama wajah? Wujudnya apa? Manusia. Nah, kalau kamu nggak tahu siapa manusia itu di zaman ini, kau ingat apa? Blok goblok. Kalau kau nggak tahu Rasulullah min anfusikum, syahadatmu bersaksi pada siapa? Blok goblok. Tetap putus asa. Jangan semangat ya. Nah, itu dia ya. Jangan ikut kami deh. Kami ini dianggap aliran sesat ya. Mengajarkan ilmu kayak gini loh. Allah itu ada wujudnya loh dan sebagainya. Ya. Ini kan dianggap orang sesat ya. Tolong Majelis Ulama India perhatikan ini nih. Ini loh aliran sesat ya. Larangan orang-orang ikut taklim ma'rifat itu larangan ya. Keluaran kebijakan kayak atau apa gitu loh. Majelis Ulama India. Jelas ya. Lah kalau ada wujudnya kan bisa kau saksikan. Bisa kau saksikan kan karena ada wujudnya ya kan. Nah, habis itu apa? Bisa kau ingat karena apa? Telah berinteraksi dengan panca inderamu. Terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Yang wujud yang terlihat. Betul nggak sifat Allah yang 20 itu adalah yang pertama adalah wujud. Sifatnya ya. Jadi tipis ya. Kalau nggak tahu runutannya pasti akan dianggap sesat. Sama seperti kalau saya bertelepon kira-kira di zaman 25 tahun yang lalu saya dianggap gila ya. Karena apa? Handphone waktu itu belum ada. Itu loh orang itu loh ngomong sama benda kotak itu ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri, gendeng itu ya. Karena mereka nggak tahu ya. Di balik ini ada apa dia nggak tahu. Ada teknologi, ada runutan, ada dimensional dan sebagainya dia nggak tahu. Kalau saya bilang ada Allah di langit dan ada Allah di bumi, saya dianggap orang gila ya. Masa Allah itu ada dua? Loh, nah, ayatnya ada. Betul nggak? Banyak di dalam ayat-ayat Quran Allah menyebut kami loh. Kok Allah kok ada beberapa ya? Ya apa enggak? Ada aku dan ada kami. Loh Allah kok pelin-pelan gitu kenapa sih? Mungkin lagi sakit kepala mungkin ya. Lah kalau kamu nggak ada alamat kiblat menyembah, berjuang, berkorban, berabdi, berbakti, mencintai, orientasi. Lalu terus tujuanmu apa di dunia ini? Coba. Sugih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan di dunia hanya untuk menyembah, beradu, berbakti. Nah, tapi kalau ditanya, kemana kau arahkan persembahanmu dan bakti dan korbanmu? Enggak tahu. Gitu. Aku menyembah Allah. Yang mana di Allah itu? Angan-anganku sendiri. Jadi itulah kenapa kau harus ketemukan dulu Rasulum min anfusikum. Apa sih artinya juga? Utusan di antara kaummu sendiri. Berarti di zamanmu sendiri enggak? Iya. Golongan manusia enggak? Iya, seorang kok. Kalau seorang bukan monyet ya. Jika bukan kaum dahulu ya. Zaman ini pun ada Rasul
Yang khatam itu anbiya, bukan khatamur rasul. Ada nggak khatamur rasul? Nggak ada. Hanya saja dibedakan antara zaman Nabi Muhammad dan zaman ini. Fungsinya memang rasul, tapi disebut ulama, bukan Rasulullah, bukan gitu. Rasul itu apa sih? Utusan. Utusannya membawa apa? Membawa sesuatu dari yang mengutus. Apa itu? Nurnya. Nah, itu namanya utusan ya. Tapi di akhir zaman disebut ulama yang warasatul anbiya. Kalau nggak diwarisi ya bukan. Ini kan miris ya. Banyak ulama, banyak orang tuh mengiranya asal bisa nyocot, bacot, naik mimbar disebut ulama, itu pewaris Nabi. Oh, taek. Ya. Sudah di waktu apa? Di mimbar. Waktu di mimbar dia disebut ulama pewaris Nabi, betul nggak? Giliran ketahuan dia ngentu mengambil santri-santrinya, terus gimana Pak? Ya, coba logika, banyak nggak ini ulama-ulama yang rabi 4 itu menghamili santrinya, banyak nggak? Banyak. Loh, masa ulama pewaris Nabi ada 2 sisi yang berbeda? Saat naik mimbar dia adalah ulama pewaris Nabi, kemudian lain waktu ketemu konangan santrinya hamil 4 yang di dirudah paksa ada 10. Terus gimana? Yang awalnya kamu ngomong ulama pewaris Nabi, bukan itu, goblok ya. Ulama yang mewarisi Nabi itu adalah ulama yang diwarisi ya. Bukan sembarang orang bisa nyocot. Makanya saya bilang ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama asli, ada ulama palsu. Yang asli itu ya ulama warasatul anbiya atau wali yang mursyid. Yang lainnya nggak tahu. Kalau ulama yang ada jalur ilmu yang sanadnya ini nyambung, estafetnya akan junjungan Rasulullah Muhammad, yaitu ulama. Nah, kalau ulama yang kau dapat dari buku, bentukan Google, bentukan pondok pesantren, ya ilmu dunia, ditanya Tuhan aja gak ngerti gak ya? Jadi itu ya, makanya ya saya dakwah itu tanpa basa-basi ya. Coba ya di Indonesia banyak ulama ya, banyak ulama hebat-hebat ya katanya ya. Saya tanya ya Pak ulama ya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Coba ya, katanya mereka pewaris Nabi ya. Coba Nabi bisa menunjukkan kepada umat ya, ini loh yang disembah loh, ini loh cara menyembahnya, dan ini loh kau bisa sampai ya. Bukan cerita. Kalau cerita sama dengan suara dirusak ya. Karena apa? Hanya suara tapi merusak akidahmu. Hampir semua orang beragama tapi nggak ada kenal Allah loh ya. Hampir ya. Kan miris ini. Kenal Allah dari mana? Nggak tahu caranya. Ya bega. Sebelum kau kenalkan Allah, kau kenalkan dulu caranya loh. Kalau orang ngaku ke Jakarta, tentunya dia tahu dong kesana naik apa. Ya bega. Kesana naik apa? Lewat jalan mana? Harus bagaimana? Berapa ongkosnya? Harusnya tahu dong. Nah, katanya ngakunya bisa merang Jakarta, tapi nggak tahu Jakarta sebelah mana. Nggak tahu aku. Kesana naik apa? Nggak tahu. Itu namanya ulama goblok-goblok ya, longor-longor ya, jancuk-jancuk ya, batuk krewak ya, asu kabeh ulama ini ya. Inilah yang kata Nabi ulama su. Loh kan? Nabi aja bilang ulama su. Masa semua ulama bener? Enggak. Ada ustadz, habib, kiai, ulama, mursyid, belum tentu asli ya, belum tentu asli. Masa ada ulama yang benar-benar ulama ya warasatul anbiya, ada ulama su, ulama neraka loh. Sama-sama ulamanya loh. Berarti ada 2 sisi yang berbeda ya. Kalau ulama itu mengenalkanmu akan Allah sungguhan, menerangkan caranya, metodologinya, semua jelas ilmiah, kau melangkah pun gak ragu-ragu karena jalan itu paten ya. Itu ulama beneran. Tapi kalau ulama cuma ngasih tahu kriteria, kemudian retorika, kemudian teori ya, gila ditanya gimana cara prakteknya, saya nggak tahu. Ditanya syahadat gak ngerti ya.
Ditanya yang diingat dalam sholat gak ngerti. Ditanya torikoh gak ngerti. Ditanya wasilah gak ngerti. Ditanya siratal mustaqim gak ngerti. Ditanya akhirat gak ngerti. Ditanya mi'raj gak ngerti. Ditanya rasul zaman ini gak ngerti. Lah kowe fungsimu apa? Kecuali menyesatkan banyak manusia ya. Ulama ulama neraka di akhir zaman yang hanya cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan ya. Tetap putus asa. Jangan semangat ya. Kita terus ya tersesat di jalan yang benar ya, menyesatkan banyak manusia ke jalan yang lurus dan benar ya. Mudah-mudahan putus asa, jangan semangat, jangan ikut-ikut taklim ma'rifat ya. Kita dukung ya orang-orang yang menganggap ini adalah sesat ya. Jangan ikut-ikut kaji di sini ya, karena Tuhannya wujudnya manusia di dunia ini ya. Jangan ya, kamu kan jadi tetap ya, kamu pertahankan Tuhanmu tuh nggak ada ya. Biar kamu tuh sesat semuanya ya. Jangan ikut-ikut saya sesat bertuhan manusia ya wujudnya ya. Aduh, jadi kiblat saya menyembah ada ya. Bakti saya ada. Adalah Rasul utusan di zaman saya sendiri ya. Demikian kan sama polanya di zaman Nabi Muhammad, betul nggak? Di zaman Nabi Isa sama nggak? Sama semua. Tuhan itu wujudnya adalah Rasulnya masing-masing. Tapi Tuhan bukan di situ ya. Tuhan di balik itulah ya. Jangan menuhankan wujudnya, kau akan salah ya. Nah, banyak saudara-saudara kita di Nasrani dulu kan mempertuhankan wujudnya ya. Salah ya. Yang kau tuhankan adalah Allah ya, yang di balik wujud itu. Nah, Sang Yesus adalah pengembala domba ya. Domba artinya manusia ya. Jadi jangan tersesat ya. Dan disebut juga juru selamat ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Jadi pintu menuju Allah Bapa adalah lewat anak Allah ya, Yesus ya, Isa Al-Masih ya. Jadi itulah fungsinya Rasul ya, sebagai jembatan kepadamu untuk ketemu Nur, atau di dalam bahasa Nasrani adalah Roh Kudus ya, dan ujungnya adalah Allah Bapa ya. Itu semua kias. Kok Allah kok ada bapak ada anak gimana, kayak keluarga aja? Bukan. Nah, yang kurang ajar kan umat Islam tuh menuduh yang macam-macam, itu hanya kias saja kok. Kamu tuh nggak ada ubahnya, nyembah batu aja kok ya. Ayo tunjukkan kalau Islamnya bener. Ayo, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu blok goblok apa yang kau ingat dalam sholatmu blok goblok podo kok. Semua agama jika tidak memakai metodologi, tidak lewat Rasul, tidak lewat guru cahaya, Belgedes ya, tetap sesat ya. Jangan pernah beriman ya, tetap kafir ya, gak kenal Tuhan ya. Jangan pernah mencari Tuhan ya, tetap putus asa, jangan pernah semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.